Udah bang. Wow, Udah ya. Udah ya. mau marah itu Reza Arab ya. Respon dari manajer Lulalava, Walid A1 Nohoak untuk Aloy Brewi bukan ranah gue ya, cantik dan ganteng. Gue sekarang baru bisa percaya kalau MYT bisa main HP. Kasusin jangan. Wow. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita ngebahas soal Reza Arab, teman-teman. Jadi, dari dugaan tersebut, Reza Arab katanya ada di TKP. Kok bisa? Karena kita tahu sendiri, kayaknya chat Reza Arab aja nggak dibales tuh. Kok bisa tiba-tiba dia ada di TKP? Itu juga satu ya. Gue juga penasaran gitu, kita ngikutin kasusnya. Dan yang kedua, ada juga DJ Bravi bakal memproses orang-orang yang udah membuat fitnah. Ya sebenarnya fitnahnya itu apa ya? Karena kita udah ngebahas ya gas inilah apa ya, tabung yang berwarna pink ini. Nah ini nih, jadi buat teman-teman yang nggak tahu udah aku bahas tabung warna pink itu yang ini. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kita bakal mengupas kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di channel ini. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Polisi periksa 6 saksi terkait berperginya Lulalava. Sebut Reza Arab diduga ada di TKP. Wow. Saksi yang diperiksa, apakah salah satunya ada pacarnya almarhumah gitu? Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, udah di TKP. Kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Wow. Nah, aku lebih penasaran gimana nih respon netizen, kayak nggak mungkin nggak sih ya, kayak wow. TKP mana sih pak? Yang di TKP sih maksa tuh cari keterangannya. Tuh kata netizen aja maksa. Seandainya Mikasa bisa ngomong, pasti dia bisa menceritakan apa yang terjadi pada bubunya. Makanya dibilang di awal di telepon gak ada siapa-siapa, cuma ART-nya doang sama satpam. Waktu didobrak pintu ini kenapa udah lain lagi pak? Agak kaget ya statementnya itu loh. Oke, next kita lihat kondisi Reza Arab ya ketika pengen diwawancarai wartawan, teman-teman ya. Reza Arab, udah bang, lagi berduka bang, punten banget ini mah ya. Udah bang, serius bang. Serius. Udah bang. Wow. Udah ya. Udah ya. Mau marah itu Reza Arab ya. Lagi berduka bang. Punten banget ini mah. Punten banget ini mah. Lagi berduka, sumpah. Punten. Sebelah kanan mah. Berharap. Permisi, sorry maaf ya guys. Maaf. Pintu HP. Udah ya. Iya juga ya, inilah kalau jadi public figure teman-teman. Ya wartawan yang nggak peduli kali mau posisi senang sedih, karena tugas wartawan mencari informasi. Itu Reza Arab asli saya itu pengen marah banget teman-teman ya. Pada kemana teman-teman dia? Kok pada nggak kelihatan? Bahkan ini dipanas-panasin juga akhirnya sama netizen nih. Pada kemana anak-anak maraton? Dipanas-panasin sama netizen ya. Kalau Isal sesibuk-sibuknya apapun, ketika teman kita, teman deket, apalagi teman kesehari-harian meninggal, itu gue bakal nge-cancel apapun kerjaan gue. Ini gue sedih banget ngelihat Bang Arab sendiri seperti ini. Gue sumpah ini sedih banget. Pada kemana anak-anak maraton yang lainnya, pada kemana? Tolong. Bukannya ada ya teman-teman di belakang sini ya, kan nggak mungkin ke tengah ini setahu aku pemakaman deh teman-teman. Ini sampai netizen ngirimin foto nih. Ini siapa tuh, ada teman-temannya kan, ini Fadil, ini Kiano, dan gak hanya Reza Arab tapi manajer
Lula Lava itu diperiksa juga. Manajer Lula Lava, Adita Baskara, datang ke Polres Jaksel pada Senin 26 Januari siang. Ia datang untuk memenuhi panggilan kepolisian terkait meninggalnya Lula pada Jumat 23 Januari. Polisi mengungkap ada 5 orang yang dipanggil. Siapa saja? Oke, 5 yang dipanggil ART, asisten pribadi, supir, dan Reza Arab. Sementara Reza bisa hadir sore dan satu rekan almarhum minta hadir di Rabu besok. Emang kalau dipanggil tuh udah pasti tersangka kah? Bukan bisa aja ditanya kronologinya. Yes, ini ditanya kronologinya. Kemarin kita udah bahas kenapa Reza Arab itu sampai dipanggil. Mungkin teman-teman bisa nonton video yang ini gitu buat mintain keterangan, soalnya kan banyak isu yang di X itu. Maka aku nggak pengen bahas ya, soalnya itu isunya udah liar banget yang di X itu. Ini parah banget ya. Sedangkan aku tahu kayaknya lebih ke arah Lula itu sakit, teman-teman. Aku jadi nggak bakal ngebahas gitu kan. Bisa aja aku bahas, cuma kayak nggak, kurang etis deh dibahas gitu ya. Next, ini juga respon dari manajer Lula Lava. Dihubungin wartawan ya. Kemungkinan ada jarak mah. Dikit dong Kak. Ada pesan yang disampaikan sama Reza? Aman, doain kita doanya semoga yang baik semuanya ya. Alasan nggak hadir kenapa Kak Rezanya Kak? Maaf ya. Hari ini Reza bukan hadir. Mau hadir berarti Reza hari ini ada atau enggak? Apa aja yang dipertanyakan tadi? Mohon maaf, Mas, minta maaf. Sorry Mas, dulu maaf. Iya. Tuh ya, bukan cuma Arab saja yang dipanggil, ART, supir, satpam, asisten, manajer, semuanya dipanggil. Tapi kan keluarga dah nggak lanjutin. Kok kenapa pada dipanggil sama polisi? Itu sebenarnya normal, teman-teman. Kita kemarin udah bahas tuh, sebenarnya itu normal pihak kepolisian memanggil karena mau tahu nih kronologinya, karena soalnya ada isu yang di X itu kalau dia OD gitu, itu kan bahaya banget narasi seperti itu. Jadi pihak polisi punya kewajiban kalau tidak ada tindak pidana di situ, teman-teman ya. Dan kalau kenapa nggak dilakukan otopsi, ya pihak polisi itu wajib menghargai keluarganya, teman-teman ya. Jadi polisi nggak bisa mengintervensi hal tersebut. Jadi kalau pihak keluarga nggak mau ya nggak apa-apa, tapi polisi berhak untuk mencari tahu apa sih penyebabnya gitu. Itu yang aku tahu ya, teman-teman. Koreksi kalau salah. Oke, sekarang DJ Bravi nih yang menyebarkan isu itu, dugaannya seperti itu, banyak banget di X ya. Nah, DJ Bravi akhirnya angkat suara nih soal ya barang ini ya. Yuk kita lihat. Bravi akhirnya buka suara. Namanya ikut terseret kasus whipping terkait meninggalnya Lula Lava. Isu ini bermula dari akun Threads yang menyebut inisial A dan B diperiksa polisi. Netizen langsung menduga itu Aloy dan Bravi. Gak terima dituduh, Bravi langsung rage di broadcast Instagramnya. Dia menyindir pedas. Gue baru percaya kalau monyet bisa main HP. Bukan cuma marah, Bravi menegaskan ini fitnah. Dia mengaku sudah konsul ke pengacara dan siap menyeret penyebar hoaks ke jalur hukum. Bravi juga minta followersnya buat laporin kalau lihat akun yang sebar fitnah itu. Waduh, makin panas nih. Gimana menurut kalian? Jujur bener, ini bakal makin panas. Soalnya kasus si A belum selesai, muncul kasus si B. Akan ada drama selanjutnya sih ini. Oh, ini ya. Di Threads ya, ini berarti bukan X lagi ya. Threads ya, ini A logonya. Berita burung Aloy dan Bravi di BAP. Gua bilang berita burung ya. Kalau owner Wingping si ARXYAD terpantau di Hong Kong. Valid A1 nohoak untuk Aloy Bravi, bukan ranah gua ya, cantik dan ganteng. Jadi gua fokus bahas owner Wingping dan whipped cream saja. Breaking news. Yang gua maksud kalian bisa temukan di semua news media yang ada di seluruh platform ini. Yang gua temukan ya, kita tunggu saja ada apakah dengan ARXYAD Aloy Bravi. Gua takut salah langkah dan membahayakan diri gua sendiri lalu blunder. Sudah jelas ya, ganteng, cantik. Lula Lava berpergi, Reza Arab diperiksa polisi besok. Cuma
Di sini nggak ada Brevi dan Aloy. Kenapa dia bisa bilang Brevi dan Aloy ya? Ini kayaknya yang membuat Brevi panas sih. Gue sekarang baru bisa percaya kalau MYT bisa main HP. Kasusin jangan. Wow, gas bang, nggak usah bang. Sampai di foto. Ada informasi bahwa Aloy dan Brevi lagi di BAP di Polres karena terlibat kasus. Wow, sampai ketawa dia. Terus ada juga kabarnya Aloy yang menyebarkan. Nah nih klarifikasi Aloy nih. Guys, sorry gue cuma mau bilang gue nggak pernah keluar statement apapun dari mulut gue ke siapapun. Jadi kalau kalian lihat berita atau tautan apapun yang sampai ke kalian mengatasnamakan gue, itu bukan gue ya. Please respect apa yang sedang semua alami. Thanks ya, oke. Itu dia klarifikasi Aloy. Dan ini dia ada wartawan juga nanya nih. Jawaban Polres Jaksel soal isu pemanggilan DJ Brevi dan Aloy saksi berperginya Lula ya. Nah, mungkin maaf disebut nanya Aloy atau mungkin DJ Brevi yang berseliweran di media sosial itu benar gak sih? Saat ini saya juga mencoba kita menghormati dari saudari LL ya. Di sini beliau juga kita masih duka di sini, jadi saya rasa kita tetap kembali kepada tempat kejadian perkara. Di situ ya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya harap juga rekan-rekan tidak memberikan misinformasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang akan nanti menimbulkan perspektif negatif. Dikasih narkoba atau harga semacam itu bang, dari para bukti ataupun dari hasil pemeriksaan? Sampai saat ini kita masih dalami semuanya, jadi kita masih menunggu mohon waktu dari penyidik, dari rekan-rekan, terus berbagi doa dan mendukung informasi-informasi dari rekan-rekan yang dibutuhkan, baik dari rekan-rekan media maupun luar kepada kepolisian, sangat berguna bagi kami. Oke, itu dia soal tanggapannya. Aku bingung sih kenapa Brevi dan Aloy harus diperiksa ya. Ya mungkin karena muncul isu-isu ini ya. Yuk lanjut lagi tanggapan keluarga Lula soal pemeriksaan saksi berperginya Lula nih. Selama 3 hari ini terakhir. Reza Arab. Saya justru belum ketemu sama Reza. Mungkin nanti bicara sama ibu. Tadi sempat ngobrol sama Reza Arab nggak bener? Tadi enggak, cuma salaman aja. Titip salam nggak sama Reza? Ya enggak sih, ya udah kan udah berkali-kali diucapin kan. Bela sungkawa udah teman salaman. Diperiksa dari circle-nya Bang Arab sendiri. Om tadi sudah dengar info belum? Enggak, saya nggak dengar, belum dengar. Diperiksa gimana? Di Polres Jakarta Selatan. Oh, keluarganya nggak tahu? Soal kronologi gitu. Oh gitu, saya belum tahu. Tapi kalau dari keluarga belum ada ya? Enggak. Nah, soalnya kita dari pagi pisah gitu kan, nggak ngurusin kelompok laki-laki, baru ini ibu di belakang. Om dalam keterangan Polres ini Reza Arab terdapat dalam TKP kejadian. Bener nggak? Gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana? Beritanya sudah dirilis. Kejadian maksudnya gimana? Jadi bisa dibilang rumah Reza Arab berada di TKP. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum informasi? Belum tahu. Kayaknya mendengar teriakan masa. Aku juga nggak tahu. Yang mendengar berita seperti itu. Aku nggak tahu. Benar aku nggak tahu. Tahu ini yang pertama aja itu. Sampai saat ini belum tahu update yang sudah berkembang. Nggak tahu. Saya nggak tahu masalahnya benar. Saya nggak tahu masalahnya. Lapor melapor ada ini gitu ada klarifikasi. Saya tahu beritanya yang awal aja. Gitu karena dia orang lama Lula ya. Di Bandung itu ada tahun lebih yang Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Keluarga nggak tahu menahu soal periksa polisi. Pertanyaannya, berarti kan nggak ada laporan, terus kenapa tetap diperiksa sama polisi sih? Waduh, udah kita jelasin dulu ya, kayaknya nggak perlu kita jawab lagi ya. Kalian bisa nonton yang ini. Next, wartawan kenapa sih kayak ngadu domba jadinya ya? Tapi kayaknya emang orang keluarga Lula itu kayaknya nggak mau deh jawab pertanyaan wartawan. Makanya ya lebih aman. Gak tahu, kalau udah nggak tahu kan clear ya semuanya ya. Ya itulah ya
untuk perkembangan kasus ini. Dan balik lagi kita doakan yang terbaik buat Lulalava ya. Semoga tenang di alam sana. Dan aku undur diri dulu kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan, maaf banget teman-teman ya. Di sini aku cuma menjelaskan kenapa kayak ada perkembangan kasusnya aja, kayak Reza Arab itu dilaporkan diduga ada di TKP, DJ Bravi yang melaporkan, netizen yang nakal nih kan membuat isu-isu ini, sehingga pihak berwajib langsung mencari tahu kronologinya seperti apa. Ya udah, kita undur diri dulu, sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.